ono pilihan lain tak? Saya bilang waktu itu, pilihan lainnya apa? Saya ikut masuk di dalam sana. Ini emang rodok ngelunjak. Gajian nih, udah ditawarin gajian, ada pilihan lain nggak? Aku nggak butuh gajian deh. Pina aku melebu sistem. Iya, Jadi beliau RI, saya provinsi. Oh, jadi tandem. Tandem. Tandem itu. Konsultannya siji. Pinter juga. Saya bayar konsultannya. Mohon maaf. Semuanya tuh ngejar, kenal karo sopo, jaringan coyom. Ya, Jadi ya, gitu ya. betul. Wah, iki momen ketemu sopo tuh kayak berlomba-lomba gitu loh, kayak balapan gitu kan sekarang. Hari ini enggak, Om. Enggak ya? Enggak. Harus segera mungkin kapalnya tuh ditransformasi. Pak Bahlil, ketua umum kita, berkali-kali bilang, besok itu miliknya anak muda. Seluruh pengurusan DPP, DPD, 1, 2, anak muda semua. Anak muda semua. Itu. Perintahnya udah gitu ya? Perintahnya sudah begitu. Dengan segala hormat, bukannya menyingkirkan yang tua-tua. Eranya bapak-bapak sudah selesai, Pak. Begitu. Lagi di ruang interaksi podcastnya Berita Jateng.tv dan sudah bersama Dipa Yustia Pasar. Akhirnya jadi podcast juga. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Siap. Bro, ini kalau dulu pegang kamera, ini sekarang di sorot kamera. Kita reunian. Dikit reuni nih. Wah, berapa tahun nggak ketemu? Ya, kita reunian. Kebetulan kita dulu sama-sama ini. Apa namanya? Insan jurnalis. Datang di liputan yang sama. Iya. Zaman kegelapan. Terus siap. Gimana rasanya jadi anggota dewan? Om Riki, saya itu kita dulu kan sebelum masuk jadi anggota dewan, sebelumnya kita lawyer. Saya lawyer di corporate. Sebelum lawyer juga kita kerja di company, terus kita pegang media, kita pernah di radio. Memang perjalanan, kalau ngomong CV ini, CV rusak. Oh, CV rusak. Ya? CV-nya rusak. Kontak. CV-nya rusak. Kita mau ngomong bunglon juga nggak bunglon-bunglon amat. Tapi ini CV nggak bisa dicerna karena dari lebih ke bertahan hidup kayaknya gitu ya. Lebih ke bertahan. Gimana caranya bisa survive? Kan ilmunya orang perantauan itu ilmunya ilmu kepepet. Ilmunya ilmu terdesak dan terhimpit gitu ya. Jadi dunia hari ini di Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya di Komisi E, ngurusi wong sok kelahiran ngantek meninggal, Mas. Iya. Gitu ya bahasannya? Iya. Pendidikan, kesejahteraan, naker, kesehatan, kesehatan, rumah sakit, perlindungan perempuan, dan olahraga. Dengan dulunya saya di lawyer corporate, oh ya nggak kayak beda kamar. Jadi memang ini serunya buat kita latihan. Ya ini mulai menikmati lah. Ya, istilahnya latihan renang sekarang sudah bisa rodok gaya dada. Kalau awal kan masih kecebong gitu. Ini untuk gaya dada. Gitu. Oke, gimana rasanya jadi caleg Golkar di Jateng 1 yang akhirnya jadi setelah sebelumnya mungkin beberapa pemilu Golkar nggak punya wakil rakyat nih di Jateng 1. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurilah semuanya ya. Posisi kita akhirnya Dapil 1 Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, pecah telur kembali setelah 4 kali pemilu seperti 4 kali pemilu. 4 kali pemilu kita masuk kembali
Dan Golkar di hari ini ada di semua dapil. Ada di semua Itu dapil. semua dapil. Penuh semua. Ada di semua dapil. Di beberapa dapil ada sampai mungkin 2 kursi. Kalau bilang ini rasanya bagaimana, ini ya luar biasa kerjasama yang baik, strategi yang alhamdulillah ya meskipun jet coaster ya Om, jet coaster, Roller coaster ya? ya pertarungannya yang luar biasa. Kita tahu dapil 1 itu pasti isinya dewa-dewa. Ya, jagoan semua. Apalah daya kita remuan rempeyek di Kareng Kongguan ini kan gitu ya. Benggang ono gambare gitu ya. Benggang ono gambare ono menusane. Tapi saya itu soalnya dari dulu itu Om, penghamba data. Betul. Penghamba data, penghamba analitik, penghamba riset. Jadi saya pikir hari ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tanpa data yang cukup, analitik yang cukup, pertarungan agak ini. Jadi ini punya gimana? Punya tim survei sendiri Ya. yang hasil survei ini nantinya akan menentukan strategi gitu. Ya. Ada mappingnya komplit ya. Makanya saya, kalau saya boleh kayak ini para pemilik lembaga konsultan kampanye, konsultan politik harus ngendorse saya ini kan gitu ya. Gitu Saya ya. promosi ini. Karena dengan menggunakan konsultan itu hampir 60% urusan kampanye selesai. Minimal Anda tahu mau jalan kemana, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Segala macam strategik dibantu oleh mereka. Karena sejatinya kita kalau tarung itu kan, kita tuh pengantin ya. Nganten itu kan nih, orang mungkin ngurusi gedung dewe, ngurusi vendor catering dewe, apa dan segala macam, memang butuh tim. Harus punya tim. Dan saya lagi bongkar juga anekdot masyarakat itu, nah tim sukses itu mesti selalu sukses. Sukses. Meskipun calonnya mau sukses apa enggak. tapi selalu Yang penting timnya sukses. Tapi kali ini memang harus firm. Jadi kalau bagaimana rasanya saya seperti anak baru yang lagi latihan bagaimana caranya mengelola dapil yang selama ini dapilnya sebelumnya kosong. Jadi ya pangestuni lah, namanya latihan renang ini jangan lama-lama juga latihan renang kita. Ya, tapi katanya pemilu kemarin paling barbar nih. Berat nggak pertarungannya nih? Ya, Jateng 1 ini dapil neraka loh. nerakanya intip. Jagoan Jagoannya ngeri, betul. Betul. Om, kalau kita mau melihat bukan hanya Jateng 1. Pemilu 2024 itu chaos. Maksudnya chaos dalam arti persepsi masyarakat sudah tidak lagi melihat bahwa ayo kita membangun negara bersama-sama, membangun wilayah sama-sama. Hari ini ketokohan-ketokohan yang mereka lihat. Ketokohan-ketokohan itu artinya sopo sing ngopeni aku, sopo sing menyentuh, menyenggol, atau yang, karena menurut saya pemilu itu selain kemudian sentuhan dari pemilih itu harus ingat namanya Om Riki misalnya begitu, itu kan juga menjaga namanya Om Riki ada di otak mereka sampai seminggu sebelum pencoblosan. Bahkan malah sampai coblosan. Iya, maksudnya seminggu sebelum pencoblosan, atau itu harus tetap terjaga. Makanya sudah, apalagi ya mohon maaf kalau kita mau ngomong biaya campaign 2024 juga gila. Bukan kita ngobrol tentang ini ya, tapi bahan baku semua, pertemuan, Political cost-nya lah. Ya. Pertemuan, baliho gambar, apalagi kaos. Yang begitu-begitu juga udah mulai tinggi, dan kami menyadari bahwa ini adalah pesta rakyat.
ayolah berpesta kan gitu ya, kasarnya begitu ya. Karena ini pesta rakyat. Piye. Tapi gimana caranya meyakinkan? Katanya kalau ketika datang ke masyarakat gitu, yang ditanya, sampean saged maringi nopo? Aduh, angel lagi jawab lagi. Om, kita berstrategi ya. Ya. Kita berstrategi bahwa kadang-kadang juga stigma itu kan juga dibuat oleh kita juga. Dalam arti kadang-kadang politik praktis itu kan membuat masyarakat itu jadi dia tidak peduli lah, maksudnya hampir ke sana ya akhirnya. Meskipun sebagian masyarakat masih ada yang pengen membangun negara dan segala macam, tapi ada sebagian masyarakat yang memang tidak aware terhadap ke sana, tapi lebih mementingkan mungkin apa ya komunikasi. Teko muni kasih kan gitu ya, bahasanya gitu ya. Ya kan komunikasi ya. Teko muni kasih kan gitu ya. Tapi Ilmunya kok bagus. Jadi kalau kemudian hari ini kita datang di kelompok masyarakat baru, kita baru kenalan dan segala macam, memang ya secara normatifnya harus menjelaskan siapa Dipa, kita bisa apa, mau ngapain, dan apa yang bisa kita bopong. Dan kita juga tidak bisa menyingkirkan bahwa mereka tidak butuh A, B, C, dan segala macam, karena hari ini paradigmanya wakil rakyat sok dong Melayu. Wis rampung wis lupa pada segala ya, jadi ya kita akan ya tunjukkanlah, maksudnya setelah kamu berikan amanah ya kita akan menjalankan pekerjaan dengan baik. Apa yang bisa kita kontribusikan. Sumpahnya Om Riki, bahwa kami bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilih Anda. Berarti siapa? Ya konstituen dewi. Nah, dengan kondisi yang pemilu kemarin yang barbar ini, pendatang baru butuh effort lebih untuk memenangkan pertarungan lah pasti. Oh iya. PR kita, apalagi alhamdulillah saya kursi terakhir, Om Riki. Jadang satu ya. Kursi terakhir. Wes angin. Suara berapa? Total 60.000. 60.000 ya. 60.000. Total partai. Total partai. Kalau yang by name 19.600. 19.600. Kecil. Kalau bilang effortnya lebih, ya kita 3 kali kerja lebih. Lebih keras dibandingkan mungkin yang incumbent, yang mungkin sudah duluan populer, mungkin yang sudah lebih siap, terus mungkin yang latar belakangnya memang mengharuskan dia jadi. Kadang ada yang begitu-gitu ya. Kita effortnya 3 kali lebih. Tapi yang menariknya adalah amunisimu besar. Dan kamu jadi wis biasa. Ini ngakunya amunisinya kecil, terbatas lah. Kita main strategi. Amunisi terbatas, bagaimana caranya kita bisa lolos. Itu baru bahwa ya kita layak dibilang petarung lah, kasarnya begitu. Nah, amunisinya gede mah ya gampang. Pasti. Tapi kalau yang sekarang dicari orang adalah amunisi terbatas, strateginya juga main. Bagaimana caranya masuk dalam ini? Enggak, tapi ini beneran, amunisinya terbatas beneran. Cukup. Ya, terbatas enggak itu relatif. Cukup ya. Ya gini Om, kita itu kan banyak variabel ya. Pembiayaan itu kan banyak variabel. Kita punya tim itu juga benar-benar kita jaga. Maksudnya bagaimana caranya. Aku malah kemarin itu kita mau bikin hampir seperti perusahaan. Seperti company, gaya-gayanya company. Saya hire Om Riki ikut bantu saya.
Anda punya target, Anda punya ini, ada report, ada salary, ada bonus, ada apa. Jadi ya kayak kita kerja di perusahaan gitu yang jadi setiap ini kamu sudah ketemu dengan siapa, sudah mempromosikan namanya Dipa sampai sejauh mana, sudah ketemu orang berapa, per dapat TPS-nya reward gitu ketemu orang berapa, by name-nya siapa, nomor teleponnya berapa. Suatu ketika kalau kita cek, karena kamu udah store nomor telepon, saya WhatsApp begitu, terima Bu, ngapunten jenengan pun nate diparani kalih Mas Riki. Oh, nggih. dicek nih ya. Check and balance kan tetap juga jalan, Ya, ya. namanya berstrategi. Jadi saya pikir karena pelurumu sebesar apapun kalau tanpa strategi yang Ya. tepat lewat dong. Lewat. Di bawah lari tim ses juga. Wah. Enggak, tapi belum menjawab nih. Triknya apa? Peluru yang terbatas tapi bisa lolos gitu lah. Akhirnya bisa lebih memilah karena semua orang waktu zaman pemilu semuanya jadi sales, Om. Ya nggak sih? Bedanya kalau sales mungkin jualannya barang ini Jualan diri sendiri. Kulo Pak RW kene, kulo ngeten. Ya, segala ya, macam. ya. Kita lebih akhirnya dibantu oleh teman-teman dari konsultan begitu bagaimana cara menghadapi orang, ketemu dengan orang namanya Mas Riki, ngobrol kamu RW ini, potensi apa yang bisa kemudian memasukkan nama Dipa di wilayah jenengan, terus kemudian bagaimana cara nge-grabbing biar mereka percaya dengan kita. Ini kan sebenarnya mainan psikologi ya. Ya, ya, ya. Dan saya hampir mungkin sebagian penonton, wah Dipa naif banget sih ngomongnya kan begitu ya. Saya hampir tidak boleh menomorsatukan money politik, Om. Oh gitu. Money politik mah nomor 4, nomor 5, Om. Kalau strategik tidak siap, kemudian tim juga tidak kuat, terus ya segala macam apa yang dipersiapkan juga tidak ini. Jadi semuanya kemarin bukan tentang uang juga. Banyak caleg yang lain juga. Mohon maaf, habisnya begitu juga nggak jadi juga banyak. Iya, iya, iya. Kan biasanya formulanya begini, kalau modal finansial kurang, modal sosialnya harus kuat. Siap. Saya tidak ada semua. Ini saya tidak ada semua. Finansial terbatas. Oh, nggak boleh ngomong terbatas. Cukup. Finansial cukup lah. Cukup. Tapi modal sosial, keterkenalan juga kurang. Nah, Ya. terus apa yang? Ya akhirnya mengandalkan tim. Kita berstrategi. Tim, ya. Berstrategi. Bagaimana caranya tim itu bisa masuk ke TPS, ke RW lah. Di RW di tracking. Di RW itu ada berapa TPS. TPS itu, Om sekarang sebetulnya begini. Kalau kita ngobrol strategi pemilu, tapi ini dalam rangka bagaimana caranya mendapatkan kursi ya. Yeah. Bahwa masuk, kita menghitung, kita sowan, ngobrol dengan RW begitu. Mungkin sebetulnya kalau per TPS yang percaya dengan Om Riki orang 3 kakak saja kali 4.000 TPS selesai loh. Ya selesai. 1 kakak katakanlah Orang 5, 3-4 orang yang nyoblos. iya tuh, 5. iya tuh. 1 TPS Selesai, ya? selesai dan tidak mengganggu yang lain. Tidak mengganggu mungkin ini base-nya siapa karena dan apa namanya ini salah satu strategik karena hari ini bagaimana cara mempercayakan masyarakat untuk meletakkan amanah suaranya kepada Dipa kan gitu kan. Iki Dipa wong endi, omahe ngendi ora ngerti. Mlebu koran ora tahu, mlebu TV yo embo kan gitu ya gitu-gitu ya. Oh, jadi itu biasa ya ketika datang orang belum kenal Biasa. Saya justru itu. Saya daripada kita ngobrol dengan satu kelompok masyarakat besar, kita mending ngobrol dengan 3-4 kakak. Tapi kita sudah me-nya sudah clear gitu, sudah selesai gitu. Lah itu salah satu strategik. Ada juga yang kita bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ada juga yang kelompok-kelompok masyarakat kita ketemu, kita sharing apa yang bisa kita bantu, ya gitu-gitu. Dulu sehari bisa muter berapa titik? Kampanye biasanya gitu. Nah, ini Om,
Eh, jeleknya di beberapa, saya berkali-kali ngomong dengan tim bahwa satu kelompok organisasi misalnya, kadang-kadang yang kita bikin masih payah itu apa? Kita selalu mengandalkan ketua. Sidik-sidik ketua, yang harus hadir ketua. Ketua partai, ketua. Enggak, maksudnya kayak misalnya ketua apa himpunan sepak takraw misalnya. Organisasinya lah. Organisasi. Oke, Ini oke, saya oke. kan menggambarkannya itu. Iya, Jadi iya, iya. kan sidik-sidik Ketua. ketua DC, ketua atau yang hadir, ketua apa dan delegasi tidak pernah jalan Nggak pernah jalan. dengan ini ya, kan biasanya begitu. Ada kebanyakannya begitu. Kita ngobrol dengan tim itu bahwa bagaimana caranya kamu bisa mewakili saya. Karena untuk nge-grabbing suara di atas 10.000, 20.000, sikilku dan mukaku yang jalan, aku seru orang ketemu omah ya aku gitu. Soalnya ini kaitannya sama waktu ya, yang nggak mungkin ditambah. Nggak mungkin. Dan sejatinya kita masih punya pekerjaan loh. Dalam arti bahwa pertarungan ini jangan sampai kemudian ngoyak sapi wedhusnya hilang gitu, kasarnya gitu ya kan. Artinya tim bisa jalan. Ya doktrin itu yang membiasakan bahwa sebagai orang yang masuk ke masyarakat menjelaskan bahwa ini saya punya sahabat, punya teman, punya saudara namanya Dipa. Dipa bisa diandalkan, orangnya bisa diajak diskusi dan segala macam. Ayo, you and me-nya bagaimana? Tapi kan biasanya nanya juga masyarakat, calonnya mana gitu, Pak? Ya ada beberapa momen akhirnya kita kumpulkan semua. Ada beberapa momen akhirnya kita kumpulkan semua. Kalau langsung kepada pemilih, sebetulnya kami mengandalkan tim yang ada bergerak di TPS-TPS, di RT-RT, di RW-RW sih. Jadi nggak yang bersentuhan langsung juga. Tapi itu juga akhirnya tidak menghilangkan peranan kita untuk turun ke masyarakat. Tapi karena menghemat waktu, bagaimana cara saya efektif mungkin, sih. Jadi bagaimana jangan sampai terganggu, kita nggak bisa ke sini, akhirnya urusan di sini jadi hilang gitu loh. Tetap delegasi lah, belajar delegasi. Itu ya, dengan itu pelan-pelan bisa dikenal. Makanya suaranya tipis Om, yang lainnya kan teman-teman yang lain 30.000, 40.000, 50.000, kita amunisi cukup, nggak populer, nomor 40 kan apa kabar, kan gitu, maklum lah. Suara ke-6 itu, wah ya cukup lah, kan ya. Cukup lah ya. Tapi sejak nyalon ini ya, optimis, harus menang. Oh, seperti yang lagi rame di TikTok, afirmasinya harus bisa. Termasuk di depan tim lah, harus. Iya. Optimis kan. Om, sebetulnya kalau kita bilang ya, gunanya baliho buat apa sih? Gunanya ronteng itu buat apa sih? Mengenalkan. Enggak. Buat apa? Meyakinkan tim kalau kita serius. Oh, ini ilmu baru nih. Iya nggak sih, Om? Jadi bukan semata buat sosialisasi ya? Om, bayangkan di saat pemilu, itu muka aja 10 di jembatan gitu ya. 20. Di surat suara nggak ada fotonya nggak juga. ada fotonya lagi. Nama aja kan. Jenengan karena kenal saya, begitu lewat ini misalnya daerah Logosari misalnya. Tahu. Bagi yang nggak kenal, apakah harus memperkenalkan? Ya. Susah Om. Iki sopo bodo amat. Apalagi kalau deret-deret lewat banget. Lewat. Tapi saya butuh menjaga mentalitas tim, mentalitas orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan saya untuk turun ke bawah, bahwa yakin bahwa kita serius. Menjaga motivasi mereka. Ya, mereka angel, tenang nih, iso, ayo terus dan segala macam. Yang pasti urusan ya akomodasi harus beres lah, yang bab begitu. Jangan sampai juga mereka, karena namanya loyalitas di saat kemudian bensin entek ya repot juga ya. Ya kita harus mengerti yang kayak begitu juga harus ini. Pakai jurus salaman nggak mungkin. Kan ada politisi yang pakai jurus itu. Jadi ketika datang di satu pertemuan gitu, sak gedung itu disalamin satu-satu. Katanya itu untuk mempererat ikatan, touching skin tuh jadi gitu. Beda rasanya kalau hanya yang disalamin beberapa orang aja gitu. Ya makanya hari ini gini,
di semua wilayah itu kan sebetulnya punya jagoan masing-masing ya. Jagoan masing-masing yang saya pikir tokoh masyarakat, terus kemudian tokoh masyarakat, terus kemudian apa mungkin Pak RT, Pak RW, terus kemudian simpul-simpul apa ya, simpul-simpul orang-orang yang bisa bisa menjadi corong kita untuk memperkenalkan namanya Dipa gitu. Saya pikir makanya tidak ada beberapa mungkin tidak bersentuhan langsung karena kita butuh hanya sebatas saya hanya kenal dengan Om Riki. Om Riki baik di RW, baik di RT, saya yakinkan jenengan bahwa saya bisa bekerja sama dengan jenengan. Gitu loh. Kalau kita semua turun 1.300.000 itu pemilunya sudah lewat, itu ketemunya belum selesai. Belum selesai. Pemilu wis bablas. Wis 2025 begitu, pertemuannya belum selesai. Jadi pakai strateginya seperti yang disarankan oleh konsultan waktu itu, ketemunya oleh tokoh-tokoh pion-pion yang kalau bahasa hari ini begini. ketokohannya kuat. Gini. Kadang-kadang kita tidak bisa ngobrol dengan influencer besar. Malah yang efektif ngobrolnya dengan nano influencer. Oh gitu. Om Riki followernya misalnya 100.000. Kadang-kadang bisa kalah dengan orang yang followernya 1.000. Tapi 1.000-nya itu kan quality time-nya, quality touching-nya kan lebih tinggi daripada influencer yang orang followernya 100.000, dia mau ngoceh, ya didengarkan semua orang, tapi awareness-nya kan belum tentu influencernya kenal karena follower, ya kan gitu loh. Jadi kita kejar ke sana. Beberapa kita juga datang misalnya ke ada acara-acara keagamaan misalnya apa dan segala macam. Kita juga sudah mulai membedakan bahwa ini adalah politik, ini adalah takdim, ini adalah berkhidmat, ini adalah ini yang mulai kita pisahkan. Oke. Nekat terjun ke politik walaupun keluarganya nggak ada yang support atau nggak ada yang politisi ini. Banget. Siap. Gimana ceritanya? Dan apa yang membuat Om Dipa memilih masuk Golkar menjadi kuning? Ya, Om, yang pertama karena menurut saya di setiap part kehidupan itu ketemunya pertandingan tinju ya. Pertandingan tinju, gelut, ngono kayak habis itu kalah, menang, pertandingan selesai, turun minum sebentar, naik ring lagi kan gitu kayak gitu. Dan itu sudah kita mulai semenjak saya kan kebetulan saya masuk Semarang ini kan tahun 97. Asli? Bapak saya Sumatera. Ibu saya Pati, Ibu Pati, tapi kami sekeluarga hidupnya di Banjarmasin. Oh, okay. Di Banjarmasin karena Bapak tugas di Banjarmasin. PNS yang jauh sekali dari kehidupan politik, pertarungan apa dan segala macam. Dan begitu kemudian kita masuk ke politik, bahasanya lebih ke apakah kita mampu atau siap atau tidak kan gitu. Nekat tidak nekat, kadang-kadang kayak kita di lawyer misalnya sudah aku sih salto gini kamu dan segala macam. Asli mentok ya. Kayak butuh tarung yang lain nih, butuh. Jadi suka pemacu adrenalin yang lain nih kayaknya. Ayo. Gitu ya. Kita umur berapa sekarang? 40-an ke atas. Tiba-tiba masih ikut FOMO, ayo tenis, ayo ini kan. Jadi kan yo leren apa piye. Ya kita butuh nuansa baru sih. Suka tantangan. Banget. Enggak, antara butuh nuansa baru dan masuk politik itu hal yang berbeda mungkin. Kenapa gini. Yang dipilih politik? Gini, Om, sejatinya begini. Kalau boleh track ya. Ini halo teman-teman sesama lawyer, rekan sejawat. Kita lebih nikmat jadi lawyer, Om. Kenapa? Maksudnya secara kapital, secara ini urusan ada ujungnya kan gitu ya, ada kita kerja, kita bersidang, ada putusan, ada prestasi dan segala macam. Di politik itu kan dinamis. Ngaprok wong prok tiba itu urung karuan mati, Om. Cik iso reger-reger nyawanya ada banyak. Oleh tinggal mati hidup lagi. Wis iya maksudnya kalau kita di ini kan kalau di pengacara misalnya kan endingnya putusan kalah menang. Nggak ada upaya banding, kowe sing mlebu sel atau kene ganti rugi apa gitu ya kan. Lebih pasti lah. Di politik
gila maksudnya hari ini semuanya tarung bebas. Lawan itu nggak ngerti kita. Tapi satu hal bahwa yang kita harus tetap latih dan harus tetap kita jaga dari awal ya disiplin dan loyalitas. Sama itu di dunia kerja kan juga begitu ya. Maksudnya kita loyalitas terhadap pimpinan, loyalitas terhadap organisasi dan segala macam. Ujuk-ujuk organisasi ini apa dadi loro ya kan biasa kan gitu kan. Apalagi organisasi pengacara ada berapa sekarang kan yang gitu-gitu. Terus habis itu nanti islah lagi apa dan segala macam. Kita hari ini nggak bisa jadi hantu. Kanan kiri yo ning kono yo ning kiri yo ya. Tantangan baru sih. Tantangan baru ya. Tantangan baru. Bapak Ibu juga alhamdulillah saya adalah orang pertama yang di keluarga yang bukan PNS. Semua saya memilih ya minimal orang yang kerja 8 to 5 lah. Maksudnya masuk jam 8 pulang jam 5 gitu ya. Adik-adik apa dan segala macam juga ke sana. Saya yang milih tangiku tak atur dewe, turuku tak atur dewe. Kayaknya udah terpola gitu kita maksudnya. Iya. Jadi udah akhirnya ya kelebihannya kita adalah karena kita udah di luar ring, ya kayak jenengan barang. Kita kan di luar ring sistem apa gitu ya. Jadi begitu mau masuk dilempar orang di hutan itu wis biasa wae. Cari makan sendiri. Biasa wae. Enggak. Gimana meyakinkan keluarga yang nggak support ini awalnya? Alhamdulillah saya tuh jago bikin narasi, Om. Karena lawyer. Saya hari ini saya sampaikan waktu itu ya. Saya nembung Bapak Ibu itu di 2022. 2022 nembung bahwa saya bilang bahwa hari ini kita butuh kekuatan yang lain, power yang lain untuk bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik. Lebih baik itu kan mungkin secara kehidupan, secara sosial, secara apa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan juga bahwa akan banyak hal yang bisa kita selesaikan yang tidak bisa saya selesaikan kalau saya jadi lawyer. Kan gitu. Karena secara mohon maaf, saya tadi sampaikan kepada teman-teman lawyer hari ini, secara capital jauh. Secara capital jauh. Ini benar-benar kerja untuk masyarakat. Turunnya dengerin curhat, Om. Dulu kita dengerin curhat dibayar. Hari ini kayaknya bayari bakso. Kasarnya begitu ya. Paling gak neraktir. Ya minimal kan begitu ya. Minimal kan bahasanya gitu ya. Hari ini kita yang mendengarkan langsung kebutuhan yang kita orang yang kita bantu yang secara kehidupan itu pun juga kita nggak pernah kenal. Orang kenal lagi sopo, Bobi. Mungkin bisa saja di satu daerah saya bantu daerah tertentu, biyen ning kono zamanku sekolah atau dibegal ya kira-kira ngerti. Tapi hari ini kita harus Iya tuh. Yang kedua kita meyakini, saya bicara dengan Bapak Ibu, keluarga, istri juga bahwa saya nggak punya galau. Galah kita ciptakan sendiri. Iya tuh. Piye? Aku ora galah. Galah kita ciptakan sendiri. Tuku dhewe pringin ning Kokrosono kasarnya gitu ya. Korea tanpa galah. Kalau mungkin mereka bisa ngelapin mobil yang ini, kayaknya jadi sales dhewe. Jadi karena waktu kita jadi lawyer, mohon maaf, ada sebagian teman-teman yang anaknya siapa, bapaknya siapa, begitu ya. Akhirnya dalam bekerja menjadi dipermudah, jadi punya lebih akses circle yang baik apa dan segalanya gitu-gitu ya. Bagi kita remuan rempek dalam kaleng kongguan ini kan ya, ya tuh sopo kene ngono apa dan akhirnya kita harus menciptakan circle kita sendiri, kita membangun puzzle sendiri, kita nyusun brick apa kotak-kotak dewe. Dan keluarga bisa mengerti akhirnya. Kayaknya nggak ngerti juga sih, tapi sudahlah. Pesannya beliau kecebur. Pesannya beliau yang penting jangan sampai pilihan. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas apa pilihanmu. Oh gitu. Apa yang sudah kamu dapatkan, sudah kamu raih, jangan sampai mainan ini pun menjadi merusak
ini. Makanya waktu itu doktrinnya ibu, kamu boleh maju, tapi nggak boleh jamin ke apa-apa. Nggak boleh nyekolah kayak apa gitu ya, gitu ya. Oh gitu. Iya, makanya terbatas. Eh, Makanya terbatas. Ini termasuk meyakinkan istri juga. Akhirnya biasanya yang paling berat meyakinkan. Saya kalau istri itu yakin lah, kamu pokoknya nggak usah tanya itu untuk apa, pokoknya kamu begitu aku minta transfer Di ditransfer, transfer gitu ya. terus disiapin. Om, kalau saya melihat kita tuh driver pegang setir, nak penumpangnya kakek rewel ke yo angel gitu. Iya, guys, pokoknya percaya udah turun wae itu. Iya, Kayak super travel itu loh, Om. Yang lain tidur, yang penting sampai tujuan. Kemudian hutan gede, ono blusuk apa dan segala macam, yakinlah. Saya nyupir iki wis. Kudu era wis. Oke. Tapi kenapa akhirnya memilih masuk Golkar? Saya nyaman ya di Golkar. Diskusi-diskusinya, gaya berpolitiknya, memang tempat para profesional-profesional. Bagi kami yang profesional, yang di luar partai politik, misalnya kita yang terbiasa dengan sistem, struktur, dan segala macam, saya pikir treatmentnya menjadi lebih berbeda. Kita nyaman di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya berada di kapal besar. Di kapal besar. Partai yang udah besar lah ya. Partai udah besar. Punya Jadi, struktur. Aku gini Om. Sudah tertata. Memindah ke pandangan hidup dari sebelumnya lawyer, bekerja apa dan segala macam, akhirnya sekarang berpolitik. Maka yang saya tanamkan bahwa saya harus ada di partai besar, di kapal yang besar. Jangan partai kapal yang ngono lah, cilik-cilik gitu. Kok nak hilang karirku entek Om. Begitu. Ya harapannya kan begitu. Jadi dalam arti karirku entek, dalam arti partai besar ini saya pikir saya bisa belajar lebih banyak. Bisa belajar lebih banyak, bisa punya teman baru lebih banyak. Dan diskusi-diskusinya diskusi-diskusi strategik. Mungkin di lain juga mengalami hal yang sama. Dan ada sebagian teman-teman juga merasa aneh karena saya kan kita aktif di NU. Saya di Nahdien juga kita NU aktif. Kenapa kok akhirnya memilih yang tidak sesuai dengan prediksi teman-teman begitu ya? Betul. Kok bukan yang hijau. Saya nggak ngomong itu loh. Kok tidak ke sana, terus kemudian kok memilih yang kuning. Saya pikir bahwa hari ini saya butuh upgrading, Om. Butuh upgrade. Saya tidak kemudian melihat yang sana tidak bisa upgrading, tapi yang di sini kapal besar yang lebih siap untuk menahan badai apapun badainya. Saya pikir lebih oke. 2022 ya mulai masuk. 2022 lucu sih sebetulnya waktu itu kita masuk ke kecelakaannya. Waktu itu saya kenal dengan konsultan politik waktu itu. Konteksnya waktu itu bahasanya saya mau dijadikan tim untuk DPR RI. Waktu itu. Dari Golkar juga? Dari Golkar. Tapi kurang beruntung. Kemarin nggak masuk. Di Dapil 1 juga. Dapil 1 juga. 2024 juga? 2024 kemarin. Saya ditawari untuk ikut dalam tim. Saya bekerja karena mereka tahu saya tuh penggila data, penggila riset begitu. Saya suka caranya mereka untuk mempresentasikan bahwa bagaimana caranya menggiring persepsi, katanya Ipang Wahid menggiring rekayasa persepsi. Perception engineer. Ya, kan bagaimana caranya menggiring itu saya suka yang kayak gitu. Akhirnya tawarannya, kamu mau jadi tim apa enggak? Saya bilang, untuk tim berarti apa? Gajian ki aku. Ya gajian lah, Pak Pul. Ono pilihan lain enggak? Saya bilang waktu itu, pilihan lainnya apa? Saya ikut masuk di dalam sana. Ini emang rodok ngelunjak. Gajian udah ditawarin gajian, ada pilihan lain nggak? Aku nggak butuh gajian deh. Pina aku melebu sistem. Jadi beliau RI, saya provinsi. Jadi tandem. Tandem itu. Konsultannya siji. Pinter juga.
Saya bayar konsultannya. Mohon maaf, mohon maaf. Ah, pinter. Oh, gitu ya. Jadi akhirnya kita jalan. Jadi akhirnya jalan. Jalan. Dan saya suka gayanya, apa namanya, berstrategi, apa dan segala macam. Berarti sebelumnya nggak ada rencana nyalak jangan-jangan. Gak ono. Gak ada. Ini accident. Ya kalau memang dipersiapkan. Emang disuruh apa? Waktu itu kita 2020, sebelum 2019, kita kemarin juga Jani masih bersiap-siap. Bersiap-siap, cuman belum bisa menentukan mau berlabuh di mana waktu itu. Terus ada beberapa, saya itu jadi gini, kalau salah satu faktornya saya tidak siap, saya tuh nggak berani, Om. Maksudnya, jadi waktu itu, jadi sampai suatu ketika kalau misalnya saya pengen beli handphone misalnya, nah duitnya urung cukup tuku handphone, browsing we aku rak wani, Om. Gitu ya maksudnya. Jadi aku atau berani membayangkan. Enggak. Aku nggak berani beli kaos Yamaha misalnya begitu. Kalau aku nggak punya motor Yamaha, kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Jadi karena saya pikir berhitungnya ini masih jauh dari ini, masih jauh dari cukup. Saya nggak ingin nanti terjebak dipaksakan, akhirnya jadi seperti yang ditakutkan oleh bapak ibuku mungkin begitu, jadi menggila kabeh didoli kabeh di sekolah kayak ben pinter apa dan segala macam karena syaratnya itu kok. Syaratnya tidak boleh itu kan jadi. Akhirnya tidak. Dan 2024 sempat waktu itu tidak ke sana. Tapi kaderullahnya peluangnya ada muncul. Jadi saya pikir sebetulnya hanya sempat nggodain aja sih. Jadi jalannya juga bukannya nothing tulus karena hanya lebih murni bekerja untuk ke sini. Saya kan dulu cita-cita pengen punya konsultan politik. Pengen bikin konsultan politik. Pengen beberapa kali mainan di 2014 mainan ketemu ada caleg satu di Kendal misalnya waktu itu kita coba rekayasa persepsinya bagaimana, saya mainan risetnya bagaimana dengan modal segini cukup apa enggak. Tapi waktu itu partainya tidak kuat untuk secara suaranya untuk dengan modal segitu besar, tapi partainya yang enggak kuat nyonggee gitu loh dalam arti waktu itu. Jadi mainan-mainan begitu kesininya kok akhirnya saya menjadi kelinci percobaan atas riset saya. Tapi cita-cita malah bukan lawyer berarti atau gimana? Jadi lawyer ini sebetulnya bukan persepsi cita-cita sih, Om. Waktu kita lulus kuliah, simpel sih pertanyaan dari Bapak. Waktu itu, kamu di rumahmu mau mbok isi apa? Oh gitu ya udah. Benar. Nanti kalau punya kalau rumahmu mau diisi apa? Kalau punya rumah. Ya, kalau punya rumah kamu mau isi apa? Kasarnya bahasanya begitu. Bapak kebetulan PNS di agraria waktu itu di PPN. Mungkin ya dengan segala macam jaringan dengan kepangkatan beliau pada waktu itu untuk bantu kita, masuk, saya pikir juga bukan hal yang susah. Tapi pertanyaannya dikembalikan lagi ke saya waktu itu, kamu mau isi apa? Aku pengen 2 Ferrari, aku bilang. Ngomong gitu? Saya pengen beli Ferrari. Akhirnya kata Bapak, kalau kamu pengen punya Ferrari, maka ASN bukan pilihan. ASN bukan pilihan. Kamu harus cari profesi yang bisa membuat kamu punya Ferrari. Bahasanya begitu. Begitu. Ya akhirnya swasta pilihannya. Swasta pilihannya. Kita kan sempat begitu lulus, saya kan sempat ada di Alfamart. Oh iya, katanya itu benar. Pernah kerja di Alfamart. Jadi apa? Saya dilempar-lempar, pernah pegang toko. Terus bagian legal. Terus bagian marketing, bagian promosi di Alfamart. Pakai seragam Alfamart. Pakai seragam Alfamart. Ini sebelum pegang kamera di Pro TV itu sebelumnya? Sesudah. Sesudah. Om, posisi waktu kita lulus, itu kan saya lulus kan di bawah ancaman itu.
karena keasikan bersama jenengan megang kamera. belum lulus. Ini ora tahu apa mulai. sih? Ora tahu kuliah. Ora tahu kuliah. Ngono-ngono ya. Iya, Ya kan waktu iya. itu jenengan kan bayangkan kita Iya, punya iya. tanggalan merah. Iya, iya. Nggak punya. Nggak punya. Malam Hitam malam liputan pagi ngedit. Itu. Kayak bener nggak? Iya. Malam liputan pagi ngedit, malam liputan pagi ngedit kan gitu. Kapan kuliah? Ya kapan kuliah? Wayai kuliah, oh nah artis kita kok, ada iya, bapak kamera begitu ya. Jadi saya sama Om Riki itu ya gitu ya. Oh itu di bawah ancaman. Di bawah ancaman, Ancaman. dihentikan pembiayaan waktu itu. Surat cinta dari Undip sudah keluar waktu itu kan. Surat cinta sudah keluar, akhirnya begitu lolos, berhasil wisuda dengan bersama adik-adik kelas. Berhasil wisuda bersama adik-adik kelas dan teman-teman yang tersisa begitu ya. Saya mencoba untuk menjadi manusia pada umumnya, ikut job fair. Ini berarti benar merasakan ikut job fair yang ngantri panas-panas itu. Yang saya pikir ya tapi nggak bisa. Nanti aja kalau kameranya mati. Iya. Ya, jadi kita ngerasakan ngantri apa dan segala macam, wawancara, tes apa, kita coba semua. Tapi kita orang lapangan itu kan cuma pintar ngoceh, Om. Nggak pinter CAT, numerik apa, deret hitung. Ya kan, jadi bukan gitu ya. Tapi kan kita bisa baca peta, kita bisa baca apa namanya strategik, kita bisa apa karena kita orang lapangan. Tapi begitu dihadapkan administrasi, suruh grammar, pasten apa, administrasi ya. Itu terus akhirnya kita di Alfamart sempat waktu itu 2 tahun di Alfamart. Awal mula rusaknya CV saya. Dari toko terus pindah ke legal. Jadi saya dulu ngurusin seluruh perizinan Alfamart belum buka. Oh, gitu. Belum buka. Terus tahu saya pernah di radio, pernah di TV, pernah ikut IO-IOnan lah. Zaman dulu kan kerja di IO itu kan suatu kehormatan, kebanggaan, keren, ngeri gitu ya. Mas-mas pakai tek-tek itu kan kira. Sama artis. Gak ada foto kan. Padahal aslinya entah iling, entah orang, nggak ngerti. Ya, terus habis itu begitu kemudian keterima, saya dipindah ke marketing di bidang promosi. Promosi waktu itu mau ditarik lagi ke pusat waktu itu. Tapi saya pikir iki ketoke stuck ya. Ora iso tuku Ferrari suwi-suwi. Ambil notariat, Om. Ambil notariat. Saya habis dari situ ambil notariat. Saya keluar dari kerja, ngambil notariat, harapannya pengen jadi notaris. Tapi kita sadar diri, jadi notaris pun juga tidak mudah. Urusan akta, mengakta, dan segala macam itu kan, ya gitu-gitulah. Butuh kemampuan yang khusus, terus lawyernya tetap jalan. Karena saya ilmunya ilmu notaris, maka lawyer saya lawyer corporate. Ini langsung buka kantor lawyer? Ya. Oke. Sempat setahun, 2 tahun ikut orang. Sempat setahun 2 tahun ikut orang, terus habis itu baru buka sendiri dengan gobloknya. Dalam arti dengan gobloknya ini, kudune orang wayahe buka. Oh, belum wayahe buka. Tapi saya bilang saya dengan Om Riki. Bedone apa? Kowe luwih gasik urip bandingke aku ngono. Kasarnya lebih begitu. Dan kamu baca lebih lama. Lebih lama. Kalau kemudian saya buka kantor waktu itu, kemudian ada kesalahan, maklum lah, cek nom. Wajar. Aja diseneni. Oh gitu ya. Buka kantor akhirnya. Buka kantor. Terus saya corporate jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Saya itu loh, kurator kepailitan kan? pertama di Jawa Tengah. Nggak dulu kenapa ngambil itu? Karena belum ada. Yang pertama itu, yang kedua random, Om. Oh, random lagi. Hidup mengalir aja. Pokoknya kita muncul ya. sikat. Gitu ya? Sikat. Pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Dan waktu itu kebutuhan akan kurator kepilotan tinggi. Tinggi sekali. Tinggi. Di situ di saya agak rising star-nya di sana. Jadi di saat semua orang masih sibuk urusan pidana, keperok-keperokan, urusan apa, perceraian, urusan apa dan segala macam, saya sudah mainan pilot. Saya sudah mainan pilot. Diferensiasi. Ya, karena saya pikir waktu itu di otaknya begitu saya lulus jadi pengacara begitu, apa yang membuat Om Riki harus hire saya harus punya spesialisasi. Apa ki spesialisasi ini? Wong sing liyane padha kabeh. Lah tapi ada pendaftaran pendidikan kurator dan pengurus kepailitan. Pendaftaran ini segala macam. Opo iki? Betul coba saya. Oh gitu ya. Di Jakarta 2 minggu untuk pendidikan. Oke. Gitu. Jadi ya hidup harus terus berlangsung. Iya. Oke, Om Dipa. Sekarang konstituennya kebanyakan anak muda nih. Ya, Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang digelar. ya Om. Yang pertama dapil perkotaan ya. Dapil 1 perkotaan itu Kota Semarang. Ya, kita butuh karakteristik yang berbeda, treatmentnya, pengolahan strateginya juga harus berbeda dengan teman-teman yang mungkin di kabupaten. Treatmentnya berbeda. Hari ini kita tidak di tengah sawah, kita di tengah gedung-gedung, kita di tengah komplek-komplek, kita komplek-komplek perumahan, klaster-klaster begitu. Kita kemudian ketemunya dengan masyarakat yang waktunya habis di dalam ruangan. Kadang-kadang sampai hari ini aja mungkin di beberapa wilayah, termasuk di tempat saya, rapat RT bisa diselesaikan dengan grup WA. Iya sih. Iya sih. Gon mubareng mesti deh. Iya. Jadi terus jadi apalagi berdasarkan riset besok 2029 besok pemilihnya 60% di bawah umur 30 tahun. Nah, apakah saya harus rebutan dengan teman-teman yang lain mengambil yang tidak di bawah 30 tahun? Artinya seperti biasa, ayo kita tarung, kita cari bagaimana caranya mereka aware terhadap kita adalah bro-nya teman-teman. Iya. Makanya saya di beberapa kegiatan kita sering ngumpulin adik-adik, kita bikin ya ngobrol-ngobrol lucu-lucuan lah, ngobrol apa. Yuk talk ini. Yuk talk. Yuk talk ini apa? Yuk talk. Yuk talk ini apa? Sebetulnya yuk talk itu keresahan, Om. Saking nakalnya saya. Waktu kita lulus kuliah. Om Riki mau mendaftar kerja, minimal pengalaman harus 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kapan nek magangnya 1 tahun nih kapan? Magang 3 bulan. 3 bulan wae kan ora kanggo. Mau gawe teh tok ning kantor gitu karo fotokopi. Ya apa bahasanya gitu ya. Kayak sih. Sedangkan kalau nggak diberi kesempatan juga nggak punya pengalaman nggak ada. Ya kan? Yang kedua, problemnya gitu. Yang kedua, terus waktu itu bagaimana caranya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, sedangkan teman-teman lain dengan mungkin perhatian yang lebih banyak dibandingkan saya orang tua ya, maksudnya mereka punya kesempatan untuk les A, B, C, minimal punya plusnya lah. Ini mohon maaf, ini agak kriminal sedikit. Aku wani mati ngeprint sertifikat lulus bahasa Inggris gitu. Seminar, ngobrol lah dengan teman rakyat kene dadi bagian gak ke baki apa piye tulung print ke aku ngono. Aku tak melu dadi iyo-iyomu ya sapa piye ya kan gitu ya. Maksudnya dalam rangka bagaimana caranya membuat kita menjadi plus di depan orang. Tapi sertifikatnya siapa? Ya sertifikat IO nih. Sertifikat IO nih. Kan gitu ya. Iya. Teman-teman kan kadang-kadang gawe apa capacity building atau apa. Kita kan nggak kuat, Om. Untuk ikut yang kayak begitu-begitu kan biayanya mahal apa dan segala macam. Oke. Nah, hari ini belajar dari situ, survive-nya kita waktu itu di era itu yang harus kita lebih pintar karena kita merasa juga nggak punya ordal. Jadi saya pikir anak-anak hari ini, adik-adik harus punya nilai plus.
Nilai plus, 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 plus. Bagaimana cara bertarung begitu ada wisudawan 6.000 orang cung begitu, kamu tuh punya plus. Punya plus. Makanya, dan yang kedua, mensiasati masa tunggu. Ini sebenarnya bahasanya agak jorok nih. Masa tunggu, kena ngelamar kan ya suwi dipanggil ya, dan segala macam. Ayo latihan. Apa? Kamu tak latih, saya panggil kemarin adikku Nesa Gosal. Kan circle kita juga tahu. Ini pokoknya judulnya The Power of Koncone Dipa. Nesa Gosal panggil. Ini bayaran sego bungkus sampai sego kotak. Kan gitu tuh. Ya makanya aku ngelihat sosialisasinya beda nih. Ini bukan saya sosialisasi tapi ada ngundang influencer. Ya. Jadi biar teman-teman yang di bidangnya sudah expert biar cerita apa iki bagaimana how to public speaking. Terus yang kedua kemarin panggil Asap Fajar. Kebetulan kita kenal begitu. Nggak usah yang terkenal lah, panggil Asap Fajar begitu. Dia biar bagaimana bercerita jadi influencer, bisa monetize, bisa jadi endorse dengan gaya bahasa yang dia punya. Ora so digawe-gawe sing kaya mohon maaf Helmi Yahya begitu yang cerita motivasi begitu mungkin adik-adik berat terus iki kayak kanca tongkrongan lho kan cerita mriki lho cerita piye carane gawe podcast, carane tuku iki piye ngumpulke duite piye gitu. Jadi ceritanya ngobrol lucu. Dan alhamdulillah ini paradigma baru, gaya baru. Mulai ora nyangoni, Om. Oh ya? Dan rame, 100 orang, 100 150 orang. Oh, oke. Paradigmanya yang terbentuk adalah kalau Dewan bikin acara, pasti mulai transport. ada transportnya. Jadi kita enggak. Dan saya tidak mau Google Form yang kita sebar, kita taruh di kelompok-kelompok masyarakat. Saya mau random saja. Karena jangan sampai orang datang itu karena perintah dari ketua, perintah utusan organisasi dan segala macam. Jadi mereka datang sukarela karena kesadaran ya. Karena ingin dapat ilmunya. Yang ketiga kemarin kita bikin YouTube yang ketiga ada influencer, beauty influencer kerjasama dengan Wardah. Alhamdulillah sudah masuk sponsor. Wardah masuk. Jadi ilmu-ilmu EO ini kepake banget. Termasuk bagaimana caranya noto panggung, kita dulu yang gambar, Pak. Kan gitu ya. Bagaimana gelernya, soundnya piye, tampilan ini kayak begini-begini itu kan gaya-gaya kita dulu. Oke. Dan akhirnya hari ini hampir menjadi percontohannya teman-teman yang lain buat bikin barang yang serupa. Apakah kemudian saya harus alergi? Enggak, ini yang diuntungkan ada adik-adik. Akhirnya adik-adik berani speak up, berani public speaking, berani bikin konten, berani apa dan segala macam, punya duit sendiri, punya ini. Besok saya mungkin yang keempat ada rencana mau hire orang yang ahli di bidang HRD, Om. HRD, kenapa? Bagaimana caranya saya mempersiapkan adik-adik yang ikut yuk top 4 besok. Nak ketemu wawancara ki ora wawancara kerja ini ya betul. Relate toh, Om. Iya. Ngopo sing yang lain-lain udah kita yang simple wae. Jadi begitu wah aku tahu ki pertanyaan kok ini jawabnya apa. Saya dulu pernah wawancara di Toki. Karena HRD-nya bilang, "Kamu apa tujuanmu?" Kan biasa gitu, tujuanmu masuk ke perusahaan ini. Targetmu apa? Pertanyaan jebakan. Saya bilang, setahun kemudian saya gantiin bapak. Itu langsung nggak dipanggil lagi. Orang dipanggil lagi. YouTube ini lagi ditunggu-tunggu. Ini sengaja kita delay 2 bulan. Kan sebulan sekali kemarin ya. Ini kita delay 2 bulan nggak kita selenggarain biar agar gregetnya lebih. Dan YouTube pertama kita buat sendiri. YouTube kedua itu menggunakan relawan peserta YouTube pertama. Oh, ada relawannya juga. Jadi mereka saya suruh daftar. Saya suruh daftar untuk jadi relawan bikin YouTube kedua. Konsepnya kamu yang bikin, influencernya kamu yang nekake, tore kamu yang bikin, apa dan segala macam kamu bikin, aku mau karek tekotok. Oke. Jadi akhirnya saya punya squad sekarang.
Apa rata-rata aspirasi anak-anak muda ini? Keresahan-keresahan mereka apa? Didengarkan, Soal apa? diberikan ruang, Diberikan ruang dan didengarkan. untuk ekspresi. Apapun, apapun. Karena persepsinya masih kalau ngobrol dengan anak muda itu hanya sebagai masukan, bukan main idea gitu, bukan idea utama. Sedangkan hari ini kita sudah harus melek mata, anak muda sudah pada jadi wamen, jadi menteri, wakil presiden, politisi. Sekarang di DPRD provinsi, canom kabeh. Banyak anak mudanya ya. 60%. Jadi cukup mewarnai lah ya. 60%. 60%. Jadi mereka-mereka hari ini lebih mau didengarkan, Mas Dipa aku pengen begini loh, gini. Ayo tak kenal ke karo kepala dinas iki. Ayo tak sambung kayak begini. Aku butuh ini Mas, begini. Ayo tak sambung kayak begini. Jadi biar mereka tuh punya gambaran kalau meh lulus ki meh ngopo. Ora kok zaman dewe dunia kegelapan iki ngopo, jover kok ya ora metu-metu. Ya gitu-gitu ya. Kan gitu. Enggak, keresahan mereka kan rata-rata ini soal finansial lah ya. Sulit mencari kerja, gimana besok aku bisa settle. Enggak, rata-rata seperti itu. Ya. Makanya kemudian Yutok kedua kita hadirkan influencer untuk bagaimana caranya HPmu bisa dapat duit. Bisa dapat duit. Karena judulnya saja bikin konten, bikin cuan. Yang ketiga juga sama. Ketiga itu kemarin lebih ke beauty influencer, bagaimana caranya kamu siap di-endorse. Nah, endorse ki engko piye, red cardmu piye, kowe kudu duwe followers sing akeh ora sih dan segala macam. Itu keresahan-keresahan. Dan yang kayak besok bagi sebagian teman-teman yang masih berharap kerja di company, di corporate, apa mungkin dan bekerja dalam satu perusahaan besar, begitu kan butuh ketemu HRD. Bagaimana caranya mereka presentasi, ben dirungokke apa dan segala macam, mainan tone besar, kecil kan gitu. Itu perlu ini juga ya. Ngeri Om. Apalagi hari ini kita beberapa minggu terakhir lihat AI. Sadis Om. Bisa bikin film. Aku tadi malam sampai jam 12 ngutak-ngutik Vio 3. Ya, Vio 3 yang baru ya. Kejam Om. Itu berapa profesi yang terancam akan hilang kan gitu, keresahannya kan gitu. Enggak, sama besok anggota dewan gantikan jadi AI. Jangan-jangan bikin perda tinggal masuk ke prompter di enter rampung. Nah, sekarang akhirnya soft skill yang diasah sebetulnya bukan keilmuan, tapi daya tarung. Survival. Iya. Gitu. Jadi itu ya. Jadi dan anak-anak seru. Mas, ayo Mas, kapan lagi Mas? Mas, bikin dong Mas, apa namanya? Yutok yang pembahasannya tentang beasiswa. Ngejar beasiswa. Ayo tentang bagaimana caranya urban culture, urban farming, yang gitu-gitu. Jadi anak muda kalau mau survive harus gimana? Anak muda kalau mau survive harus kuat jatuh bangun. Dablek kudu dikendeli. Karena yang bikin jatuh, ini lagi musim mental health, mental health. yang gitu-gitu ya. Isunya ya. Ya yang hati setipis kerupuk, yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu saya pikir kalau anak muda di hari ini daya tarungnya harus diinikan. Bahwa gagalnya hari ini bukan akhir dunia kan ya. Gitu ya. Itu. Jadi saya punya anak ya, kita di hari ini lulus SD saya masukkan pondok pesantren apa dan segala macam yang mungkin anak kita gen alpha nih. Ya. Yang hari ini beberapa kali dia berteriak bahwa sebetulnya harusnya aku nyaman di rumah apa dan segala macam, bisa mainan PS mungkin apa dan segala macam apa yang saya bilang zaman dulu saya Om Riki dan segala macam semuanya tuh ngejar kenal karo sopo jaringan soyo gitu ya. Wah iki momen ketemu sopo tuh kayak berlomba-lomba gitu loh, kayak balapan gitu kan sekarang. Hari ini enggak Om. Enggak ya. Hari ini mereka nungguin. Hey, kok iki sopo? Pasif. Nungguin. Nungguin. Sadis Om. Nungguin apa? Mereka nungguin di hire.
Waduh, di zaman yang kompetitif gini Ya, susah juga. mereka begitu nggak cocok dikit, udahlah, resign aja di rumah, gara-gara mati tuh. Toksik lingkungannya, lingkungan kerjanya toksik. Itu parah loh. Hari ini saya bilang, saya ada kemarin ngisi di Unwahas, ngobrol. Jadi saya lagi kayak ala-ala motivator, saya jadi seneng ngecap-ngecap gitu. Bilang bahwa berlarilah sekarang, nak kowe rak melayu saiki, kowe akan berlari di saat umurmu rak siap untuk melayu, Pak. Melayu. Umur kita ini kalau suruh lari, Om, kan males. Sudah ngos-ngosan. Saya mohon maaf bahasa sekarang. Om Riki ditawarin organisasi. Om Riki mau nggak ikut organisasi misalnya gitu? Pegang dari RT ya, pasti nggak mau. Ya nggak? Karena sudah tidak di momen butuh proses, jenjang karir, apa yang segala macam kan itu ya. Om mau nggak ini jadi dari nol nih, dari bikin pabrik dari nol dan segala macam, pasti mikir-mikir. Karena kita tahu umur sudah mungkin daya serang sudah nggak terlalu ini. Oke. Jadi pemilu 2029 ini tantangannya Milik apa? anak muda. 60% pemilih Hari anak muda. ini semua partai politik mendadak menjadi anak muda. Dengan program-programnya, dengan brandingnya mungkin. Brandingnya, programnya, pemilihan menterinya. Di tempat saya, Golkar, ada Dito, ada beberapa bupati-bupati yang diajukan, wali kota yang diajukan anak-anak muda. Terus kemudian wamen-wamen. Terus kemudian yang mengisi, dan partai-partai yang lain juga melakukan hal yang sama. Gerakan-gerakannya sudah mulai nggak bisa feodal-feodal yang munduk-munduk apa dan segala macam. Diskusinya sudah mulai diskusi terbuka. Forum-forum anak muda sudah mulai muncul. Malah hampir miris juga sih forum-forum kayak apa P4, Wasbang itu agak kurang patio diminati sekarang. Cerita tentang sejarah apa dan segala macam butuh modifikasi ulang bagaimana caranya menceritakan sejarah Indonesia yang bisa ditangkap di telinga. Hari ini punya mereka, Om, 2029. Kalau kami politisi tidak segera mengikuti, hilang. Walaupun ada partai juga yang susah mungkin untuk ke sana secara kultural, secara Ya, apapun hari ini di Ancor sendiri sudah mulai kegiatan-kegiatannya, kegiatan UMKM, kegiatan-kegiatan anak muda, kegiatan apa dan segala macam. Sudah mulai bertransformasi ke sana. Sekarang bayangkan ya Om Riki, anak jenengan misalnya. Ngapain sih masuk partai politik? Coba ditanya, Dek mau nggak masuk partai politik? Ngapain? Banyak jawabannya sudah antipati dulu. Begitu kemudian kemasannya partai politik disesuaikan dengan ketukannya mereka. Clear. Jadi partai, politisi, caleg harus gimana? Harus segera mungkin kapalnya itu ditransformasi. Pak Bahlil, ketua umum kita, berkali-kali bilang, besok itu miliknya anak muda. Seluruh pengurusan DPP, DPD, 1, 2, anak muda semua. Anak muda semua. Itu. Perintahnya udah gitu ya? Perintahnya sudah begitu. Dengan segala hormat, bukannya menyingkirkan yang tua-tua. Eranya bapak-bapak sudah selesai, Pak. Begitu. Sekarang eranya Nom, bapak-bapak memberikan masukan. Jadi semua organisasi saya, mungkin kayak kemarin kan saya alhamdulillah kita masuk di Soksi ya. Soksi sudah mulai bahwa akhirnya ketuanya diganti Pak Bismahkun yang gayanya gaya anak muda, bawah-bawahnya juga udah mulai gaya musyawarah nasionalnya sudah musyawarah nasional kayak konser apa KDI, konser Indonesian Idol yang model-model begitu yang mainan LED. Wah, itu teman-teman IO tepuk tangan banget tuh. Kan udah ya. Itu kan. Iya, harus. Gaya-gayanya sudah mulai begitu. Mau nggak mau. Karena hari ini pemerintah bonus demografi kalau nggak diatasi dengan baik lewat. Orang saking gampangnya dapat duit dari HP sekarang. Gitu. Ngapain aku kerja? Ngelamar kerja. Di TikToker sing ngene-ngene wae.
dapat anu ya, saweran. Dapat paus. Iya. Oke, Om Dika, Om Dipa, thank you ya. Kita ini bapak-bapak jadinya saling manggilnya Om. Thank you. Siap. Sukses Terima kasih, ke depannya. Om Diki. Siap. Terima kasih Siap. waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Dan kita akan kembali lagi ke podcast Ruang Interaksi berikutnya. Dadah.